Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan atau leadership. Leadership berkenaan dengan seseorang yang mempengaruhi perilaku orang lain untuk suatu tujuan. Terus, abis itu, leadership bisa diartikan sebagai memimpin orang lain. Pemimpinnya dikenal dengan istilah team leader atau pemimpin kelompok yang memahami apa yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya, menyelami kondisi bawahannya, ketersediaan untuk melebur diri dengan tuntutan dan konsekuensi dari tanggung jawabnya, serta memiliki komitmen untuk membawa setiap bawahannya mengeksplorasi kapasitas dirinya hingga menghasilkan prestasi tertinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan kepemimpinan, yaitu dapat dibagi menjadi 4. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu tentang kepemimpinannya. Kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan ini ada sebagai akibat dari keahlian atau kepakaran yang dimiliki oleh seseorang pemimpin. Kekuasaan ini didasarkan pada pengetahuan, keahlian, kecakapan, dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentunya. Dan kedua, ada kekuasaan legitimasi atau legitimate power, yaitu seseorang akan memiliki kekuasaan legitimasi bila orang tersebut memiliki jabatan tertentu. Semakin tinggi jabatan yang dimilikinya, maka semakin besar kekuasaan atau pengaruh yang dimilikinya. Yaitu yang ketiga, ada kekuasaan referensi atau reference power. Kekuasaan ini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin karena pemimpin tersebut memiliki karisma atau kepribadian yang menarik. Dengan demikian, pemimpin yang memiliki kepribadian yang menarik akan mampu mempengaruhi bawahannya. Yang keempat, ada kekuasaan penghargaan atau reward power. Kekuasaan penghargaan adalah kekuasaan yang dimiliki pemimpin bersumber dari kemampuan pemimpin untuk memberikan hadiah, penghargaan atau upah kepada bawahannya sehingga semangat untuk kerja bawahannya bisa meningkat. Jadi tergantung dari penghargaan yang dia kasih atau hadiah yang dia kasihnya. Selanjutnya pembahasan tentang teori. Teori dibagi 4, yaitu ada teori karakter, teori perilaku, teori kemungkinan, dan teori jalur tujuan. Satu-satu kita bahas, yaitu tentang teori karakter. Selanjutnya di sini ada teori karakter. Berbagai upaya riset yang dilakukan untuk mengidentifikasi karakter-karakter yang konsisten dengan kepemimpinan. Upaya riset yang dilakukan untuk memisahkan karakter kepemimpinan banyak yang menemui jalan buntu. Robbins 2003 menyebutkan, ada 20 telaah yang berbeda mengidentifikasi hampir 80 karakter kepemimpinan, tetapi hanya 5 dari karakter tersebut yang dijumpai oleh 4 penyelidikannya. Selanjutnya ada teori kemungkinan. Ada keinginan untuk dapat memprediksi kemungkinan seseorang pemimpin akan sukses di kemudian hari. Banyak peneliti yang terlibat dalam hal ini, namun beberapa peneliti justru berpandang bahwa meramalkan sukses kepemimpinan lebih rumit dibandingkan dengan memisahkan beberapa karakter atau perilaku yang disukai. Model kemungkinan menyeluruh yang pertama dikenal adalah model kepemimpinan yang diperkenalkan oleh Fred Fiedler. Model ini mengemukakan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung pada padanan yang sesuai antara gaya pemimpin dan sampai sejauh mana situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada si pemimpin. Oleh karena itu, Fiedler berupaya untuk dapat mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang merupakan kunci sukses seseorang untuk memimpin. Untuk dapat mengidentifikasi gaya kepemimpinan, Fiedler menggunakan LPC atau Least Favorite Worker. LPC tersebut adalah suatu kuesioner yang berisi 16 kata sifat yang saling berlawanan, atau seperti menyenangkan, tidak menyenangkan, terbuka atau tertutup, mendukung atau memusuhi, dan yang lainnya. Responden kemudian diminta untuk membayangkan semua rekan kerjanya dan menilai
dengan kriteria yang ada pada LPC tersebut. Jika seseorang menggambarkan seseorang yang paling kurang disukai dalam istilah yang relatif positif atau skor LPC-nya tinggi, maka orang tersebut lebih mengutamakan hubungan pribadi yang baik dengan rekan-rekannya. Jika sebaliknya, maka orang tersebut lebih mengutamakan produktivitas berorientasi tugas. Frieder berpendapat juga bahwa gaya kepemimpinan itu tetap atau gaya kepemimpinan itu dibawa sejak lahir, sehingga sulit mengubah gaya kepemimpinan. Yang terakhir ada teori jalur tujuan. Teori jalur tujuan pada mulanya dikembangkan oleh Robert House. Pada prinsipnya, teori ini berpendapat bahwa merupakan tugas si pemimpin untuk membantu pengikutnya dalam mencapai tujuan mereka dan memberikan pengarahan dan dukungan agar dapat dipastikan tujuan mereka sesuai dengan sasaran secara keseluruhan dari suatu kelompok atau organisasi tersebut. Menurut Robert House, itu ada 4 perilaku kepemimpinan, yaitu ada pemimpin yang membiarkan pengikutnya tahu apa yang diharapkan. Yang kedua, ada pemimpin yang partisipatif, berkonsultasi dengan bawahannya dan menggunakan saran mereka untuk mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, ada pemimpin yang mendukung dan menunjukkan perhatian akan kebutuhan para pengikutnya. Yang keempat, ada pemimpin berorientasi prestasi yang menetapkan tujuan yang menantang dan mengharapkan bawahannya untuk berprestasi pada tingkat yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada prinsipnya kepemimpinan atau leadership berkenaan dengan seseorang yang mempengaruhi perilaku orang lain untuk suatu tujuan. Kedua, ada beberapa teori yang membahas kepemimpinan, yaitu teori karakter, teori perilaku, teori kemungkinan, dan teori jalur tujuan. Yang ketiga, ada upaya riset yang dilakukan untuk memisahkan karakter kepemimpinan yang banyak menemui jalan buntu. Dinyatakan juga bahwa pencarian untuk mengidentifikasi seperangkat karakter yang membedakan pemimpin dan pengikut dan antara pemimpin yang efektif dan tidak efektif banyak yang gagal ya. Terus yang keempat, ada suatu riset yang menyatakan bahwa ambisi dan energi hasrat untuk memimpin, kejujuran dan integritas, kepercayaan diri, kecerdasan, dan pengetahuan yang relevan terhadap pekerjaan merupakan 6 karakter yang cenderung dapat dibedakan menjadi pemimpin dan bukan pemimpin. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.